Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي، دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي، دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي، دمعي على خد سكب أشكوه يامي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Suhardi MSOI, yang kami hormati ibu-ibu kelompok pengajian Asmaul Husna, yang kami hormati para tukang beca dan pemulung yang sempat hadir di tempat ini. Kamis pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare. Indahnya berbagi keberkahan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah bersama tukang beca dan pemulung 16 Maret 2023. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah
dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula hidup di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan dari perwakilan kelompok pengajian Asmaul Husna. 4. Tausiah dan doa. 6. Penyerahan bantuan sembako secara simbolis. Dan 7. Penutup dan istirahat. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan membaca Bismillah. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Ahmad Rijal. Kepada Ananda disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan anggota kelompok pengajian Asmaul Husna yang diwakili oleh Ibu Andi Sri. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz Dr. Suhardi M. SOSI, yang terhormat Ibu-ibu anggota kelompok pengajian Asmaul Husna, serta Bapak Ibu penerima bantuan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam acara indahnya berbagi keberkahan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah bersama tukang beca dan pemulung yang dilaksanakan oleh ibu-ibu anggota kelompok pengajian Asmaul Husna. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir sampai di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kami dari anggota kelompok pengajian Asmaul Husna melaksanakan acara kegiatan sosial, yaitu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai tukang beca dan pemulung. Acara ini terselenggara berkat kerjasama serta bantuan dari ibu-ibu anggota kelompok pengajian Asmaul Husna, baik bantuan secara materi, tenaga dan pikiran, sehingga acara ini berlangsung seperti yang kita inginkan. Dan semoga apa yang ibu-ibu lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu penerima bantuan bahwa mungkin apa yang akan kami serahkan pada hari ini nilainya tidak seberapa Pak, tapi harapan kami semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga dapat memanfaatkan dengan baik. Kami juga mohon doanya Pak, Bu, semoga kelompok pengajian Asmaul Husna tetap kompak, tetap dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diluaskan rezeki halalnya, sehingga acara seperti ini dapat kami laksanakan secara berkesinambungan. Hadirin yang kami hormati, saya atas nama keluarga besar kelompok pengajian Asmaul Husna memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andi Sri untuk sambutannya. Untuk selanjutnya, acara tausiah dan sekaligus doa bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Suhardi M. SOSI. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Kurang kompak saya dengar suaranya. Wala ilaha. Tidak usah marah-marah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh tamu undangan yang sama-sama kita hormati, Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna bersama anggota yang saya hormati, ini perjuangannya luar biasa. Kalau kelompok pengajian Asmaul Husna ini, Bapak Ibu, bukan hanya sibuk mendengar ceramah, bukan hanya sibuk mengurus baju seragam, tapi mereka juga peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Mestinya itu supaya lebih hemat waktu, langsung saja dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Tapi kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Itu artinya bahwa kita sebagai umat Rasulullah tidak hanya sekedar sibuk memperbaiki hubungan kita kepada yang di atas, kepada Allah, tapi kita juga harus peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam agama kita, Bapak Ibu, setiap apa yang mau kita kerjakan, ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa ada zikirnya? Kenapa ada doa yang diajarkan Nabi? Supaya ada berkah yang kita dapatkan dari pekerjaan itu. Makanya terkait dengan judul pada hari ini tentang indahnya berbagi keberkahan menyambut bulan suci Ramadan, supaya kita dapat keberkahan setiap apa yang mau kita lakukan. Awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibarin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa amata. Bahwa segala perbuatan yang dilakukan apabila tidak diawali dengan membaca basmalah, bukan karena Allah, maka hilang berkah. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, mau keluar rumah cari rezeki, keluar rumah baca basmalah, baca doa keluar rumah. Bagaimana? Hafal doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau tidur ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berharap dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi, bukan fi marasaktana. Doa makan itu nanti sebentar kita baca ya. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau Allahumma barik lana fi marasaktana, itu doa makan jalan putih itu, Pak. Nanti sebentar kita baca. Ingin terhindar dari penyakit iri, dengki, sombong, maka baca Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabbana,
Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami, dan jangan tanamkan kedengkian sifat iri dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Atau kita baca itu salawat bil qulub. Kalau hati kita gelisah, hati kita ada penyakit iri, dengki, sombong, maka baca salawat bil qulub. Bagaimana ibu hafal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi wadawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ketika melakukan pekerjaan, awal dengan basmalah. Kalau pekerjaan itu baik Pak, tapi kalau pekerjaan itu tidak baik, umpama mau ambil barangnya orang bukan kita punya, tidak usah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah. Mau gosip orang, tidak usah awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya dengar tadi itu banggakan dengan jelek, tidak usah pakai basmalah. Itu sama halnya mempermainkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selesai mengerjakan sesuatu, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dapat nasi dos, kue dos, baca alhamdulillah. Dapat amplop alhamdulillah. Setelah kita sampai di tempat ini, alhamdulillah. Kita mampu berbagi alhamdulillah. Ma'an amallahu ala abadin min nikmatin faqala alhamdulillah inna wa qad anta syukraha. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali dia dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Maka banyak-banyak dibaca alhamdulillah. Setiap diberikan nikmat alhamdulillah. Paling bagus kalau kita baca alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Ketika kita dapat nikmat itu Pak, bukan hanya kalau kita dapat uang banyak, kesehatan juga nikmat. Betul? Saya mau tanya sama jamaah ini, pilih mana? Pilih uang 10 juta atau kesehatan? Uang 10 juta atau kesehatan? Jamaah pilih kesehatan. Nah, biar kita juga pilih uang 10 juta. Siapa mau kasih? Yang paling penting itu kesehatan paling utama. Tidak bisa dinikmati itu contoh korban dewasa meskipun banyak uang kalau kita sakit. Betul tidak? Ya. Makanya kita minta kepada Allah, berdoa jangan hanya minta rezeki saja, minta supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa juga cari rezeki Pak kalau kita sakit. Makanya modal utama itu kita minta kesehatan. Anak kita soleh-soleha, kita ucapkan alhamdulillah. Karena sekarang itu Bapak Ibu susah mencari anak yang soleh-soleh. Coba sekarang sebagian anak-anak di luar pergi 4-5 jam, sampai di rumah kita tanya, "Nak, kamu dari mana?" Apa nak bilang? "Kamu nanya." Begitu anak-anak sekarang. Saya serius bertanya ini, "Nak, kamu dari mana?" Kamu bertanya-tanya. Nah, begitu kita sekarang. Makanya kita sangat bersyukur kalau kita punya anak yang soleh, anak penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini anak menjadi anak yang soleh-soleh, anak penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Usaha kita lancar, alhamdulillah. Karena itu juga nikmat dari Allah. Suami ibu soleh, alhamdulillah. Karena susah juga sekarang mencari suami yang soleh. Mau maghrib, dia telepon sama istrinya, "Pak, dari mana gini? Kenapa belum pulang?" Nah bilang, "Mohon maaf gini saya masih sibuk rapat sama pimpinan di kantor ini." Nah bilang istrinya, "Itu saya telepon Pak, masalahnya pimpinan tas sudah lama menunggu di rumah." Ternyata terbongkar kebohongannya ya.
Dan kadang ada suami suka berbohong sama istrinya itu karena kurang bagus servisnya di rumah. Pagi-pagi suaminya napakin istrinya, "Bu, bikinkan dulu kopi susu." Apa dia bilang istrinya? Kopi. Masuk sendiri mau di dapur bikin kopi, ada yang itu siap. Itu dimarah-marahi. "Saya belum siram ini bungaku, janda mulu." Lebih mau ngurus bunganya daripada ngurus suaminya. Jengkel ini suaminya, minta bantuan ini istrinya, "Pak, boncengkan dulu ke pasar ini, mau beli ikan." Ayolah, Bu, dibonceng ini sama suaminya pergi ke pasar. Belum sampai di pasar, jatuh motornya ini bapak. Ternyata bukan ulang istrinya nak kasih bangun, motornya nak kasih bangun. Marah ini istrinya, dia bilang, "Pak, kau itu lebih suka motor daripada saya." Dia bilang suaminya, "Dek, sabar kok, kau sudah lunas, ini motor belum lunas." Tapi iya belum lunas, kasih bangun dulu istri tak bayar. Itu ketika diberikan nikmat, baca alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau diberikan musibah, diberikan sesuatu yang tidak kita harapkan, tetap alhamdulillah. Zikirnya itu alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu perbedaannya, diberikan nikmat dengan dicabut itu nikmat. Sama-sama alhamdulillah. Saya tanya sama jamaah yang hadir ini, mau rezeki kita ditambah oleh Allah? Kenapa 5 orang yang mau? Kalau mau, kuncinya itu pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Ini janji Allah dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian syukur nikmatku, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian suka mengeluh, tidak bersyukur, ingatlah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita punya anak satu, alhamdulillah, insya Allah Allah tambah itu. Punya motor satu, alhamdulillah, insya Allah Allah tambah menjadi 2, atau Allah kasih mobil. Pak, punya istri satu, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan Allah akan tambah. Betul, tapi yang Allah tambah bukan jumlahnya, tapi kebahagiaannya. Jadi tempatnya kebahagiaan itu ada dalam hati. Kebahagiaan itu Bapak Ibu tidak terletak pada harta. Kebahagiaan itu tidak terletak pada pangkat dan jabatan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada wajah indah yang kita miliki, tapi terletak pada hati. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kebahagiaan pada hati, bukan pada harta? Seandainya Allah tempatkan kebahagiaan pada harta kekayaan, berarti Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua manusia punya harta yang banyak. Betul? Seandainya Allah tempatkan kebahagiaan pada pangkat jabatan yang tinggi, berarti Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua manusia punya pangkat jabatan yang tinggi. Seandainya Allah tempatkan kebahagiaan itu pada wajah yang cantik, wajah yang ganteng, Allah tidak adil. Kenapa? Tidak semua manusia punya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, namun Allah tempatkan kebahagiaan pada hati. Itu keadilannya Allah. Karena semua manusia punya hati, semua manusia layak untuk bahagia. Makanya kalau kita ingin bahagia, banyak-banyak bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Dan bersyukur itu tidak hanya sekedar banyak mengucapkan alhamdulillah, tapi perbaiki juga sholat. Perbaiki sholat. Saya biar tidak sholat yang penting bagus hubunganku terhadap sesama. Nabi saja, orang yang sudah bebas tes masuk surga, masih sholat. Masa kita belum mendapatkan jaminan masuk surga lalu malas sholat? Nabi kalau sholat malam Bapak Ibu, sampai-sampai bengkak kakinya, bengkak lututnya karena rajin sujud. Bayangkan, sekarang banyak juga orang bengkak kakinya tapi asal murah, kolesterol, darah tinggi. Nabi itu bengkak kakinya karena sujudnya kepada Allah, padahal sudah bebas tes masuk surga. Aisyah menceritakan, saya tanya sama jamaah, siapa itu Aisyah? Istrinya Nabi, ya, istrinya Nabi. Aisyah menceritakan suatu malam saat selesai sholat isya saya mau tidur. Saya lihat Rasulullah sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya ternyata masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat Nabi ternyata masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai,
Lima tasnau hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu, dosa-dosamu yang sekarang, dosa-dosamu yang akan datang semuanya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah? Tapi apa kata Nabi, Bapak Ibu? Ya Humairah, artinya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi pulang sebentar di rumah, panggil ibu di rumah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, besar pahalanya. Ya Humairah, bukan ya ikan mairo, alias ikan lure. Jadi panggil ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi jangan juga terlalu jujur sama istri kita. Jangan sampai di lorong 3 istrinya paling gemuk seperti lemari 3 pintu. Nah, panggil istrinya, wahai istriku tersayang yang berat timbangannya, besar badannya seperti lemari 3 pintu. Nah, tidak boleh juga terlalu jujur seperti itu ya. Panggil dengan panggilan yang disenangi oleh istri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada doanya itu supaya kita dihitung sebagai hamba yang pandai bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Atau baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi doa-doa seperti ini harus juga kita hafal. Jangan hanya lagu-lagu yang kita hafal, tapi doa-doa juga, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu dikatakan bersyukur, kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli wanhar. Surah apa itu? Surah Al-Kautsar. Jadi tandanya orang yang bersyukur itu ada 2. Pertama, dia perbaiki sholatnya. Kedua, dia perbaiki hubungannya terhadap sesamanya. Dia rela berkorban, berinfak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, sholat yang harus kita jaga. Biar bagaimana capek kita sibuk tahu kerja Pak, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak sholat, semuanya akan sia-sia. Karena kunci diterimanya segala amal kebaikan adalah sholat. Biar di mana kita berada, sholat. Saya sering sakit-sakitan, biar sakit, sholat. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, sholat sambil duduk. Duduk tidak bisa, sholat sambil berbaring. Berbaring tidak bisa, dalam hati kita. Selama kita hidup, jangan pernah tinggalkan sholat. Tidak bisa sholat sambil berbaring, dalam hati. Dalam hati tidak bisa, tak kalau kukus, bawa ke kuburan. Ustaz tidak berbagi caranya sholat, pergi ke masjid, ikuti gerakannya imam. Kalau imam berdiri ki juga. Kalau imam ruku ki juga. Kalau imam sujud ki juga. Kalau imam duduk ki juga. Kalau imam lari ki juga. Kalau sudah di sholat tidak apa-apa kalau kita mau lari, ya. Kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Isa, bayangkan orang paling miskin di dunia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, tapi dia tidak pernah lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sebentar sekali. Sebentar sekali kita hidup. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Kalau kita tidak punya harta yang banyak di dunia, sebentar sekali kita tidak punya harta yang banyak. Boleh saja Bapak Ibu di dunia kita ini tidak menjadi orang kaya, tapi di akhirat insya Allah kalau kita rajin sholat, di akhirat kita akan menjadi orang yang kaya raya. Insya Allah. Ada juga orang punya alasan, saya mau sholat, tapi saya ini sibuk mengurus hartaku, terlalu banyak hartaku. Nabi Sulaiman orang paling kaya, tidak ada yang kalah hebat itu kekayaannya Nabi Sulaiman. Rumahnya terbuat dari emas, pagar rumahnya dari emas, kerikil depan rumahnya emas. Saking kayanya. Belum pernah saya dapat ada orang kaya begitu. Sekarang kerikil rumahnya terbuat dari emas. Datang di Parepare. Tapi mungkin tidak ada ya. Untuk tidak ada Pak, seandainya ada orang kaya kerikil rumahnya dari emas, mungkin sudah lama habis. Tidak usah dulu emas depan rumah, toba saja kita tanam atau lombok. Kalau banyak buahnya cepat habis.
apalagi kalau emas. Bagaimana kayaknya Nabi Sulaiman, tapi dia tetap taat beribadah kepada Allah, rajin sujud kepada Allah. Saya sibuk mengurus majikanku. Nabi Yusuf orang paling sibuk mengurus bosnya, majikannya, tetap beribadah kepada Allah. Saya sering sakit-sakitan. Nabi Ayub berapa lama sakit? 18 tahun. Seluruh tubuhnya penuh dengan ulat, tinggal hati dengan lidahnya. Jadi kalau mau sholat itu Nabi Ayub, dia ambil dulu itu ulat di badannya. Nah, taruh itu ulat, nanti selesai sholat, ambil itu ulat, nah kasih masuk di badannya. Itu Nabi Ayub 18 tahun sakit, penyakit kusta. Tapi Nabi Ayub tidak pernah lupa untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita sakit-sakit sedikit, kita tinggalkan sholat. Baru di mencret tidak mau sholat. Nah bilang susah berdiri, pergi ke dokter. Nah bilang dokter selanjutnya saya panggil dengan nomor 34, dipersilahkan masuk dalam ruangan. Masuk ini bapak, ditanya sama dokter, Pak kalau boleh tahu kita sakit apa? Nah bilang saya ini sudah 3 kali setengah berat-berat dokter. Bingung dokter, barusan berapa pasien ada orang berat-berat 3 kali setengah. Bagaimana maksudnya itu? Nah bilang itu bapak maksudnya 3 kali setengah dokter, 3 kali nggak masuk WC, itu yang setengah keluar sendiri. Saya tidak merasa. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Yang paling bagus kalau kita sholat berjamaah di masjid Pak ya, sholat berjamaah di masjid. Besar pahalanya kalau kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, ini sudah mau setengah sore sih. Kita lanjut lagi sedikit. Ya, saya tidak bisa lama sekali ceramah karena jangan sampai menghambat pekerjaannya bapak-bapak yang hadirnya. Ya, ada pekerjaannya, jadi saya tidak bisa lama ceramah. Kemudian yang kedua, seseorang itu dikatakan bersyukur kalau dia rajin berbagi terhadap sesamanya. Berarti kelompok pengajian Asmaul Husna ini sudah bisa praktekkan ini, berbagi keberkahan terhadap sesama. Jadi kalau kita berbagi, maka apa yang kita keluarkan itu turunkan bicara itu. Nah itu ada telur 1 rak, ada beras 1 karung, ada amplop yang kita bagi, kue dos-dos. Itu pada saat kita keluarkan bicara sama orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu. Apa dia bilang itu hartata? As-shadaqatu idza kharajat min yadin sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Harta itu jika mau dikeluarkan, diinfakkan, bicara kepada orang yang berinfak, bersedekah dengan 5 macam perkataan. Yang pertama, harta itu berkata, kuntu shagiratan fakabbartani, aku ini kecil tapi engkau membuat aku besar. Yang kedua, harta itu berkata, kunta harisi fal ana sirtu harisaka, selama ini engkau menjagaku tapi hari ini aku yang akan menjagamu. Yang ketiga, harta itu berkata, kuntu fanyatan fa'awaqatani, aku akan hancur tapi engkau membuat aku kekal. Yang keempat, harta itu berkata, kuntu aduan fahbabatani, aku ini musuhmu tapi engkau membuat aku berteman, bersahabat denganmu. Kemudian yang kelima, harta itu berkata sama kita, kalau kita keluarkan di jalan Allah, kuntu qalilan fakasartani, aku ini sedikit tapi engkau membuat aku banyak. Jadi tidak akan berkurang itu apa yang kita keluarkan, akan bertambah dan terus bertambah. Kenapa? Orang yang rajin berinfak hartanya bertambah karena ketika kita berinfak itu malaikat doakan kita. Apa doanya malaikat? Allahumma a'timunfikan khalafa, ya Allah ya Rabb, berikan keberkahan rezeki kepada si fulan. Kenapa? Hari ini dia telah berinfak. Jadi tidak akan berkurang hartanya ini. Orang yang rajin berinfak di jalan Allah, rajin sedekah di jalan Allah. Namun kalau kita seke, kita kikir, harta juga berdoa. Malaikat juga berdoa, Allahumma timusikan talafa, ya Allah hancurkan, binasakan hartanya si fulan. Kenapa? Hari ini dia telah kikir padahal banyak hartanya. Ya Allah hancurkan itu hartanya, selama hidup tidak pernah sedekah padahal gelannya kiri kanan sampai di siku. Ada yang begitu di sini. Nah, walaupun kiri kanan gemas sampai di siku, kamu gak kita kena. Bagi orang yang tidak berinfak, ya. Bagi orang yang tidak berinfak, apakah tidak boleh punya gelang sampai di siku? Bagus. Berhias itu dalam Islam adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Berhias itu bagus. Kalau berhias yang penting jangan pamer. Jangan sampai ada orang bertanya alamat di luar, tapi di mana di sini
gedung Bala Ainul Hadidi menunjuk, baru begini caranya menunjuk, kau empat cincinnya terus lagi ada itu di pinggir laut. Biar pergi beli sayur, pamer lagi itu dengan empat cincinnya. Nah pegang-pegang itu kan, nah bilang, tak berapa ini kan kunta syatu'i kan? Nah bilang ini penjelasannya, kau tahu ini mau tidak empat cincinnya, tidak tahu ini bilang saya punya juga gigi emas. Sehingga bilang itu penjual sayur yang pakai gigi emas, ikan tunggu satu ikan 2.500 satu ikan. Oh tidak, itu gigi emasnya. Jadi berhias itu bagus ya, tapi jangan pamer, apalagi jangan terhinggapi penyakit sombong. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh kelompok pengajian Asmaul Husna ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dirahmati, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Kita awal dengan membaca surah Al-Fatihah. Ila hadihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, banyak bicara, banyak salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, penyerahan bantuan sembako secara simbolis oleh Ibu Haji Ratna Rukli, Ibu Haji Nini Ibrahim dan Ibu Haji Hajar Hak Salam. Ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saban waktu bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah.
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام